Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai saat ini dan menikmati segala karya dan kebaikan Tuhan. Kita percaya bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis rahmat-Nya bagi setiap orang yang terus mengharapkan dan percaya pertolongan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Tawarik pasal 17. Kitab 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-27. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa kami yang memberikan berkat-Mu senantiasa di dalam kehidupan kami dan yang terus menyertai kami sampai saat ini. Tuhan, kami butuh topangan, kami butuh panduan hidup, dan kami bisa mendapatkan panduan hanya melalui firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya setelah kami baca dan merenungkan pembacaan Alkitab ini, kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah kepada kami ya Kristus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab dalam 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-27. Dengan judul Doa Syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apalagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah lain selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir? Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya,
Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapanmu. Oleh sebab itu ya Tuhan, engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian jauh pembacaan Alkitab untuk kita di saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia di dalam Tuhan. Tema daripada pembacaan ini adalah pengharapan dan gaya hidup orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara, Allah setia pada janjinya. Allah tak pernah mengingkari janjinya. Allah punya cara sendiri untuk menepati janjinya. Allah punya jadwal sendiri untuk menggenapi tiap janjinya. Kadang kita harus menunggu. Kadang kita harus bersabar. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 berkata begini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ada 3 hal yang menjadi perhatian kita, menjadi catatan bagi kita untuk kita renungkan di saat ini, yaitu yang pertama, berdasarkan pembacaan yang tadi kita baca tentang Daud, maka hal yang pertama yang patut kita belajar dari Daud adalah pengharapan. Daud percaya kepada Tuhan, Allah nenek moyangnya, yang telah mengambilnya dari tugas menggiring domba di padang sampai menjadi raja di istana. Allah memberkati dia, menyelamatkan dia dari musuh-musuhnya, menolong dia melewati segala lembah kekelaman, dan memberkati kehidupannya. Daud merasa heran dengan semua yang ia miliki. Bahkan Tuhan berjanji untuk terus memberkati kehidupannya dan memberkati keluarganya. Dan dengan heran Daud berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Orang-orang yang percaya, yang menggantungkan harap kepada Tuhan, akan heran melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan di luar dugaan dan kendali manusia. Dan Allah tak henti-hentinya untuk terus menolong hidup kita. Apakah hanya Daud saja yang mendapat kasih karunia di mata Allah? Sesungguhnya tidak. Tuhan akan melakukan hal yang sama kepada kita, kepada setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang menggantungkan harapan penuh kepada Tuhan. Yang kedua, jika yang pertama tadi kita bicara tentang pengharapan, kita belajar dari Daud. Yang kedua adalah kerendahan diri.
Daud, walau telah jaya dan masyhur, ia tidak sekali-kali menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Ia sekali-kali tidak memegahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan menegur karena dosa dan kesalahannya, ia datang di hadapan Tuhan dan memohon ampun. Dan ketika Tuhan menasihati dia dalam rencana pembangunan bait Allah, bahwa bukan ia yang nanti membangunkan bait Allah, namun anaknya, ia tetap dengan rendah hati menerima keputusan dari Tuhan. Daud benar-benar meresponi nasihat Tuhan dengan kerendahan diri dan mengaku bahwa hanya Tuhan saja yang patut dipuji dan disembah. Daud berkata, "Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah lain selain Engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami," pada ayatnya yang ke-20. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Segalanya berawal dari Tuhan dan tentulah berakhir juga kepada Tuhan. Kita patut berserah diri dan mohon tuntunan tangan Tuhan yang kuat itu untuk menolong dan menguatkan kita. Sebagaimana ia telah melakukan hal-hal ajaib dengan membebaskan dan menyelamatkan umatnya pada waktu mereka di tanah Mesir. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian yang ketiga yang menjadi pelajaran bagi kita, yang menjadi perhatian bagi kita, selain tadi kita bicara tentang pengharapan dan kerendahan diri dari Daud, kini kita bicara tentang penyerahan diri penuh dalam kuasa Tuhan. Kita percaya dan sekaligus mempercayakan diri sepenuhnya di dalam naungan tangan Tuhan. Mempercayakan diri adalah penyerahan diri penuh untuk diatur dan dituntun oleh Tuhan. Daud melakukannya demikian sehingga ia memberanikan diri datang dan berdoa kepada Tuhan supaya janji Tuhan terus berlaku dalam hidupnya dan dalam hidup keluarganya. Percaya dan mempercayakan diri kepada janji Tuhan, itulah kekuatan bagi para pahlawan-pahlawan iman yang dicatat dalam surat Ibrani pasal 11. Misalnya Musa dengan sabar harus terus datang kepada Firaun untuk meminta kelepasan bagi umat Tuhan. Ia dengan sabar harus terus mendampingi bangsa Israel yang tegar tengkuk. Dan ia hanya bisa melihat dari jauh segala berkat Tuhan yang akan dinikmati oleh umat Tuhan. Sementara ia tidak bisa masuk bersama-sama dengan bangsa Israel untuk menikmati berkat tersebut. Setiap janji Tuhan pasti berlaku. Hanya dapat terjadi dalam waktu dan kendali Tuhan sendiri, bukan waktu dan kendali manusia. Gaya hidup orang percaya perlu beda. Tidak harus sungguh-sungguh, tidak harus angkuh dan ambisi, melainkan terus berharap, bersandar kepada Tuhan. Sebab
Janji penyertaan Tuhan masih berlaku bagi kita. Ingat, Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong setiap umat Tuhan yang terus berharap dan percaya kepadanya. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kuasa, yang telah menganugerahkan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Biarlah dalam roh-Mu dan biarlah dalam tuntunan hikmat-Mu, Engkau terus mengajarkan kami dengan kebenaran-Mu, agar kami kuat menghadapi hidup ini. Bapa di surga, berkati tiap pemirsa Tabura Injil yang terus setia menyaksikan acara ini. Dalam segala rencana hidup, dalam tiap pergumulan, dan dalam situasi dan keadaan, dalam kebahagiaan dan kesusahan, dan dalam berbagai pencobaan. Tuhan terus menuntun, Tuhan terus memelihara, dan Tuhan terus memberkati. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, berkati acara ini, agar acara ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Para saudara-saudara yang dengan setia, penuh rasa tanggung jawab mengelola acara ini, Tuhan memberkati kehidupan mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami, dan Tuhan akan terus menguatkan kami melangkah dalam hari-hari hidup ini. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian acara Tabura Injil. Tuhan memberkati kita. Tuhan terus menyertai kita dalam langkah-langkah hidup kita. Haleluya. Amin.